Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Selamat pagi dan selamat bersuka cita di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di hari yang berbahagia ini. Selamat pagi buat semuanya. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Pernahkah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan mendengar atau pernahkah timbul di dalam pemikiran kita ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang, orang-orang yang berdosa, tapi hidupnya kok lebih maju, hidupnya kok lebih mapan, kok dia lebih kaya, hidupnya kok lebih istimewa, keluarganya kok kayaknya kelihatan bahagia sekali dibandingkan dengan saya, sudah menjadi pengikut Tuhan, kok masih begini-begini dibandingkan dengan saya nggak punya apa-apa. Ya, pernahkah punya pemikiran seperti itu? Alkitab bicara buat kita, jangan marah karena orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa Tuhan bilang seperti ini? Karena marah dan orang curang itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Kalau kita marah dan curang, kita sendiri yang rugi. Nggak usah pikirkan orang lain. Nggak usah ikut campur masalah orang lain. Toh dia sendiri yang melakukannya, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Alkitab bicara buat kita, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Persoalan dalam diri kita adalah kita senang untuk mencari tahu alias kepo tentang urusan-urusan orang lain. Makanya Tuhan bilang buat kita, jangan marah jika ada orang yang jahat. Jangan iri hati ketika ada orang yang berbuat curang. Tuhan mau supaya kita itu tidak terlibat dalam urusan-urusan orang lain. Tuhan mau kita itu lebih fokus kepada diri kita, urus diri kita sendiri, dan juga urus tentang urusan rumah tangga kita sendiri, dan juga lebih fokus kepada urusannya Tuhan. Artinya gini, artinya kita lebih fokus kepada hal-hal yang lebih berbau rohani dibandingkan hal-hal yang duniawi. Kalau kita lebih mementingkan hal-hal rohani, itu lebih indah. Kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah untuk iri hati. Kenapa? Karena kita tahu roh yang daripada Tuhan itu yang menguatkan kita, itu yang membangun iman kita. Persoalannya kita mau nggak dipenuhi oleh roh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan? Itu menjadi PR, menjadi tanda tanya yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kita, jangan iri hati dan jangan marah. Karena yang pertama, marah dan iri hati itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kalau kita sendiri yang rugi, maka orang lain juga akan rugi. Kalau kita sakit hati, iri hati, lalu tiba-tiba kita mengalami yang namanya sakit, orang lain juga yang susah yang ngurusin kita. Itulah. Makanya Tuhan bilang, jangan iri hati dan jangan marah. Yang kedua, Tuhan suruh kita jangan marah dan jangan iri hati. Kenapa? Karena marah dan iri hati itu hanya akan merusak kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah obat,
semangat yang patah keringkan tulang. Artinya kalau kita ada sakit hati, tidak semangat lagi, lalu kita ada iri hati, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya happy. Nah, orang kalau sudah nggak happy, bawaannya itu sakit melulu, ya kan? Iya, pusing melulu, tidak ada damai sejahtera. Yang ketiga, kenapa Tuhan suruh kita untuk tidak marah dan tidak iri hati? Karena marah dan iri hati hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Orang yang marah dan iri hati itu akan membawa diri kita terjerumus di dalam dosa. Dan akhirnya apa? Berbuah maut. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya binasa hidup kita. Kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin maju. Mari di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, mintalah, biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita, sehingga di sepanjang hari ini kita punya semangat baru, kita punya kekuatan baru, kita punya damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Dengar baik-baik, orang yang iri hati, orang yang marah akan mendapat balasannya. Ada upahnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makanya pada bagian B, sebab mereka segera lusut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang yang marah dan orang yang iri hati, lama-kelamaan mereka akan mengalami yang namanya pengunduran. Pengunduran dalam hal apa? Dalam hal kerohaniannya, dalam hal kehidupannya, dalam hal pelayanannya kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini akan dialami orang yang iri hati, orang yang marah. Makanya Tuhan ingatkan kita, jangan marah, tetapi hiduplah dalam sukacita. Jangan iri hati, tetapi tetaplah semangat, karena Tuhan menyertai kita. Selamat beraktivitas. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap orang yang menonton video ini, agar mereka dikuatkan di sepanjang hari ini. Mereka semua semangat, tidak iri hati, tidak marah. Biarlah mereka tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus, karena Roh Kudus menuntun mereka, sehingga masa muda mereka, sehingga keluarga mereka, sehingga pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan berhasil dan beruntung. Ada ketenangan, ada sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Roh Kudus adalah Sang Penyembuh. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya.